hayat kepercayaan agama asli di Indonesia. Kepada Pangkus, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rahayu dan salam Rahayu. Mungkin perlu diketahui Mbak Ai, Ya. Rahayu itu adalah salam nasionalnya penghayat kepercayaan. Rahayu Betul. itu kan artinya selamat dan sejahtera. Gitu. Jadi nama itu juga tertera Rahayu. di Mbak Ai, ya. Betul. Kebetulan pas ya Pak. Pas itu. Mudah-mudahan doanya terlaksana. Dan terima kasih ini ya Mas. Tadi barusan dua yang muda duluan gitu ya, baru saya yang kesepuhan. Kalau yang tadi Anoman di Jawa Barat ya. Nah, jadi bagi kami gitu ya dari masyarakat penghayat kepercayaan, memang kan sebetulnya jauh sebelum agama luar masuk kita kan sudah memiliki sistem keyakinan. Nah, cuma termarginalkan, tertutupi, begitu digali kembali ya mengalami diskriminasi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita refleksi terhadap kemerdekaan, memang kita udah 76 tahun gitu ya merdeka, dan bagi kami hakikat kemerdekaan itu kan berarti bangsa ini merdeka untuk berpemerintahan sendiri, merdeka untuk mengelola tanah airnya sendiri, merdeka untuk menjalankan ekonominya sendiri, merdeka juga untuk berbudaya sendiri, gitu, dan juga merdeka untuk meyakini agama atau kepercayaannya. Nah, itu hakikat kemerdekaan ya menurut kami. Nah, kalau dikaitkan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan atau beragama dan berkeyakinan, ya bagi kami masyarakat penghayat kepercayaan sebetulnya belum sepenuhnya memiliki kebebasan, sebagaimana juga dialami oleh saudara-saudara dari Bahai, dari Sikh, dari Brahma Kumari, misalnya kan yang lain-lain masih belum diakui gitu ya oleh negara. Nah itu kan berarti ada hal-hal yang belum dimiliki kebebasan. Kenapa yang kami alami? Ya karena masih ada perlakuan-perlakuan ketidaksetaraan. Walaupun memang dalam perkembangan sedikit ada kemajuan gitu ya, walaupun sangat lamban dan juga selalu ada hambatan. Sebagai contoh misalnya di dalam identitas KTP, kita tahu sebetulnya menurut amar putusan dari keputusan MK nomor 097 PUU 14 Romawi tahun 2016 itu kan sebetulnya bagi penghayat kepercayaan disebutkan identitas di KTP-nya agama, _2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga disebutkan berlaku juga untuk hal yang sama untuk agama yang lainnya, gitu kan? Berarti ini juga membuka untuk Sikh, membuka untuk Bahai dan yang lainnya. Namun dalam kenyataan begitu mau diimplementasikan, Kementerian Dalam Negeri kan gamang, sehingga mendengar, mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai agama. Dan waktu pertemuan-pertemuan, karena saya juga ikuti ya, yang diadakan pertemuan itu, yang menolak adalah dari MUI dan juga ada dari Wakil Sekjen Muhammadiyah kalau nggak salah itu, yang tidak mau kepercayaan itu disetarakan dengan agama. Nah, sehingga muncul statement dari Ketua MUI yang waktu itu Pak Ma'ruf Amin mengatakan ya kepercayaan harus dilayani tapi tidak setara dengan agama. Sehingga di dalam kolom KTP yang seharusnya tidak merubah kolom, ini nama kolomnya diganti. Yang harusnya tadi agama _2 kepercayaan menjadi kepercayaan _2 kepercayaan. Jadi kolom agamanya itu dihilangkan, diganti dengan kolom kepercayaan bagi penghayat kepercayaan. Berarti kan ini ada perlakuan ketidaksetaraan. Itu yang terjadi. Nah, kemudian hal yang lain misalnya, masuk untuk PNS maupun ASN, itu sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang enggak. Nah, ada warga kami dari penghayat yang masuk ke Menko PMK, akhirnya dibudakan, ya jadi nganut Buddha, padahal ya identitasnya Buddha, padahal penghayat. Nah, kemudian waktu
ada penerimaan calon tentara cadangan yang dari Kementerian Hankam. Begitu ada warga yang ingin masuk, melamar, begitu dibuka pas pengisian agama, tidak disediakan pilihannya. Sedangkan kalau tidak memilih kan itu berarti tidak bisa berlanjut ke proses pengisian berikutnya. Yang aneh justru di situ malah agama Shinto disediakan di situ. Jadi di situ ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto. Jadi ada 7 pilihan itu. Aneh, saya bilang. Kenapa yang eksis ada itu tidak disediakan? Ini malah yang Shinto. Memang ada yang beragama Shinto di kita. Nah itu salah satunya. Nah, kemudian masuk ke TNI itu juga masih belum bisa. Belum disediakan kolom pilihan untuk penghayat, identitas penghayat. Kemudian juga kalau kita saksikan waktu pejabat berpidato atau menyambut, selalu salam 6 agama tadi. Salam untuk penghayat itu tidak pernah disebutkan kecuali Menteri Dikbud yang sering dia mengucapkan salam rahayu, kemudian juga Bu Risma pernah mengatakan salam rahayu, dan juga Bu Mega waktu kudanya Bung Karno itu juga beliau menyampaikan dengan salam rahayu. Jadi memang ada atau ada kegamangan dari negara ini untuk mengakui eksistensi dari masyarakat itu berpikir, ini kita ini udah merdeka atau belum? Merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi masuk ke penjajahan bangsa sendiri. Nah, kita heran, padahal kalau lihat misalnya sejarah, keberadaan kita jauh sebelum Hindu tadi, yang pertama dari luar masuk kan Hindu Buddha itu kita sudah ada, itu bisa dilihat di situs-situsnya. Situs-situs purbakala itu menunjukkan leluhur bangsa Indonesia ini sudah berkeyakinan, sudah beragama. Dan kemudian kalau dalam sepanjang sejarah ini kan kita lebih ramah, agama-agama yang masuk dari luar kan diterima dengan baik, diharmonikan. Kalau ada konflik-konflik itu diharmonikan, sehingga terjadilah ada semacam sinkretis atau akulturasi terjadi dalam rangka ya karena karakter bangsa kita itu memang tidak suka konflik dan DNA-nya itu DNA harmoni. Nah, kemudian kita lihat juga kalau misalnya apakah masyarakat penghayat kepercayaan itu punya jasa dalam pembentukan negara. Nah, sebetulnya cukup besar, cukup signifikan. Waktu pembentukan kebangkitan nasional yang disebut waktu mendirikan Budi Utomo, di situ banyak tokoh-tokoh kebatinan waktu itu istilahnya. Tokoh-tokoh penghayat kepercayaan kan itu menjadi motor di situ. Kemudian ke Sumpah Pemuda. Kemudian waktu dibentuk untuk persiapan kemerdekaan, adanya pembentukan BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan berlanjut ke PPKI. Di situ kan tokoh-tokoh kebatinan, tokoh-tokoh kepercayaan kan cukup berperan di situ. Yang mengusulkan pasal 29 dengan memasukkannya agama dan kepercayaan, itu kan Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu adalah tokoh kebatinan, tokoh kepercayaan. Yang jadi ketua BPU PKI, Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Ragiman Wedyodiningrat, itu adalah tokoh kebatinan, tokoh kepercayaan. Jadi kita waktu itu kan disadari ada 2 kekuatan, ada yang ingin membentuk negara ini dengan berdasarkan agama Islam, dan ada kelompok atau golongan yang kebangsaan yang ingin dasar-dasarnya itu dasar-dasar nasionalis. Terjadi persaingan kepentingan sebetulnya di situ. Kalau tidak ada kelompok penghayat di situ, mungkin udah jadilah kita itu negara agama. Tapi karena kekuatan ini juga cukup berimbang, akhirnya kan terjadi kompromi, jadilah dasarnya negara. 7 kata di dalam Piagam Jakarta tidak jadi dipakai. Nah, di situ. Jadi peran dari masyarakat atau komunitas penghayat kepercayaan dalam pembentukan negara ini cukup besar, jangan dianggap tidak ada. Juga waktu perang gerilya banyak tokoh-tokoh
kebatinan kepercayaan itu yang berjuang di lapangan maupun di dalam jalur politik. Jadi kita punya peran besar juga gitu. Tapi kenapa kita dinafikan? Kenapa kita dinihilkan seolah-olah? Untuk mengakui keberadaannya aja ragu, gamang. Gitu. Nah, itu yang makanya kami perjuangkan betul-betul itu ya supaya kami disetarakan. Terserah kalau tidak diakui agama, ya terserah. Padahal agama itu sendiri juga bahasa sini, bahasa Kawi, bahasa kuno, Jawa kuno. Agama, Drigama itu bahasa sini. Guru Gama, Kertagama, itu bahasa Jawa Kawi. Kalaupun tidak diakui, masyarakat penghayat kepercayaan, oke, nggak apa-apa. Tapi kami ingin setara. Jangan ada halangan, jangan ada diskriminasi. Masuk setara juga boleh dong kita masyarakat penghayat untuk mengabdikan dirinya untuk negara. Aneh gitu. Yang dari luar, agama-agama yang datang dari luar bisa nyaman, bisa berkembang hidup di Indonesia. Kok yang digali dari tanah Nusantara sendiri, kok tidak boleh? Kan aneh. Itu refleksi bagi kami di masyarakat penghayat tentang kemerdekaan ini. Memang masih harus diperjuangkan. Artinya kami masyarakat penghayat belum betul-betul merdeka. Karena mindset barangkali yang memang terpengaruh oleh jiwa kepenjajahan itu masih ada. Itu barangkali garis besarnya yang perlu saya sampaikan dalam refleksi. Terima kasih, Rahayu. Ya, terima kasih Rahayu, Pak. Luar biasa sekali refleksi dari 3 tokoh